Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP dari Kabupaten Cilacap kelas 20F akan melakukan sebuah coaching bersama seorang coach. Di sini coachnya adalah Pak Asep, seorang guru mapel agama Islam atau guru mapel PAI di SMP saya. Kebetulan kami sering sharing terkait permasalahan yang ada, dan saya sering curhat ketika ada permasalahan kepada beliau Pak Asep ini. Nah, Pak Asep memiliki permasalahan di mana beliau itu sudah terbiasa memberikan solusi kepada orang yang curhat kepada beliau. Tetapi ketika Pak Asep sendiri memiliki suatu permasalahan, terkadang Pak Asep sendiri bingung mau mencari kemana ini saya untuk sharingnya. Nah, kebetulan di sini saya bertemu dengan Pak Asep, dan Pak Asep juga ngajak diskusi pada hari ini. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Asep. Kayaknya nih Pak Asep kelihatannya murung sekali nih. Kenapa nih Pak Asep kok kelihatan murung sekali mukanya gitu? Biasanya ceria Pak Asep. Ya justru itu. Terkadang beban seorang saya ya. Terkadang saya bisa memberikan masukan atau banyak orang yang curhat pada saya beri solusi. Jadi terkadang seperti itu yang tadi Pak Yoki katakan, bahwa terkadang saya susah untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi, karena Iya, ya. orang-orang itu menganggapnya gitu, biasa memberikan solusi, masa dia sendiri ketika dalam masalah tidak bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Nah, itu sering terjadi, itu betul Pak Asep ya. Itu sering sekali terjadi. Lalu kira-kira apa nih Pak Asep yang bisa saya bantu nih Pak Asep? Saya minta sarannya dari Pak Yoki, Gitu. bagaimana yang harus saya lakukan. Soalnya saya kadang kesulitannya adalah mencari teman yang bisa memberikan nasihat kepada saya. Iya Pak, kadang kan saya sendiri juga kadang nyari temen itu kan nggak langsung klop gitu ya Pak, sesuai dengan harapan kita cerita, kemudian mereka bisa memberikan solusi pada apa yang kita inginkan, dapat solusi tersebut. Kira-kira nih dari diskusi kita kan Pak Asep ya, Pak Asep ngajak saya sharing, kira-kira harapan apa nih yang Pak Asep inginkan gitu dari hasil diskusi kita nantinya ke depan? Saya ingin minta pendapat Pak Yoki tentang kira-kira apa kekurangan saya selama ini. Pengen tahu Iya, kekurangan ingin diri tahu gitu ya. kekurangan saya. Soalnya kan terkadang yang saya rasakan itu ya itu tadi, saya kesulitan untuk mencari partner, rekan untuk diajak curhat yang mampu untuk mengerti bagaimana posisi dan keadaan saya gitu. Iya, iya betul. Ingin Sementara cari padahal gitu ya. saya paham tentang hal tersebut, itu saya paham. Hanya saja saya perlu orang untuk menguatkan saya, untuk menasehati saya bahwa itu loh yang harus kamu lakukan, itu loh yang harus Anda lakukan. Iya betul, itu perlu sekali Pak Asep ya. Perlu sekali seperti itu. Syukur kalau harapannya ingin mendapatkan tempat curhat gitu ya, mendapatkan solusi pada permasalahan Pak Asep dari hasil diskusi kita nanti. Saya biasanya ngelihat Pak Asep nih ceria gitu sebelum-sebelumnya, kenapa sih sekarang kok kelihatannya murung? Kira-kira apa sih yang Pak Asep rasakan gitu belakangan ini? Saya merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidup saya. Seperti ada sesuatu yang hilang, yang padahal itu seharusnya sudah saya lakukan, sudah saya punya, sudah saya dapatkan, tetapi saya sendiri terkadang bingung untuk mengungkapkan, untuk mengekspresikan hal tersebut itu. Jadi seperti Bingung ada gitu ya, kekosongan gitu. ada kekosongan gitu, hampa Iya. gitu ya, kayak ada Iya. sesuatu yang hilang gitu ya. Iya. Biasanya kalau saya lihat sih Pak Asep tuh kadang datang penuh semangat, ceria, kalau belakangan ini kayaknya kenapa gitu. Saya kadang mikir kira-kira apa sih yang membuat Pak Asep tuh kok bisa kayak gini gitu, yang kemarinnya tuh ceria kok sekarang tiba-tiba kelihatan ngedrop. Sebenarnya kira-kira apa tuh hambatannya? Mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri saya. Saya sendiri mungkin bisa dikatakan orang yang
terlalu optimis dengan kemampuan saya gitu ya. Oh, gitu Jadi ya. seolah-olah semua pasti bisa saya kerjakan, saya bisa lakukan itu Pak. Padahal belum tentu. Iya, belum tentu. Orang lain kan bilangnya, wah Pak Asep mah pasti bisa untuk melakukan Iya, itu kan, saya sering juga kadang memberikan lihat seperti itu. Pak Asep masukan pasti bisa seperti karena itu. Pak Asep kan kadang ngasih masukan tuh, wah mengena sekali nih. Saya ternyata dapat solusi gitu. Masa Pak Asep sendiri kadang nggak dapat solusi gitu. Ya itu terkadang ekspektasi orang kepada saya terlalu tinggi, padahal saya seharusnya bisa melakukan itu ya. Tapi ternyata ketika menghadapi masalah itu sendiri saya butuh support juga. Walaupun mungkin saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjamin kepada hambanya ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah akan Allah bebankan suatu beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan mungkin ini yang terjadi pada saya. Gitu. Jadi saya butuh orang-orang yang bisa apa? Meringankan beban. Meringankan itu. Iya. Artinya kamu bisa loh. Kamu bisa untuk memecahkan masalah ini. Kamu bisa untuk mempunyai solusi tentang permasalahan tersebut gitu. Jadi saya butuh orang yang itu loh, Pak Asep mampu kemudian perbaiki hal ini. Iya ya. Kira-kira nih Pak Asep kan udah jelas ya, Pak Asep tuh punya permasalahan yang luar biasa yang Pak Asep rasakan. Padahal Pak Asep tuh bisa memberikan solusi pada orang lain. Pak Asep kok nggak semangat gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya hambatannya? Hambatan kok kenapa sih Pak Asep tuh kayaknya nggak semangat gitu? Hambatannya apa gitu? Apa kira-kira nih Pak Asep hambatannya yang membuat Pak Asep tuh jadi nggak semangat? Mungkin saya itulah, kalau istilahnya kita mengisi air ke dalam gelas. Jadi ketika saya ngisi air tersebut, saya lupa untuk mengambil air lagi dan memasukkannya ke dalam teko Gelas agar itu. bisa teko itu terus mengalirkan air ke dalam gelas itu. Maksudnya mungkin ya itu tadi, saya minim sekali tentang masukan-masukan atau ilmu-ilmu baru. Ya. Karena kadang solusi itu kan datang bukan hanya dari hal-hal yang rumit, padahal hal-hal yang sepele justru itu jadi kadang solusi menjadi gitu ya. solusi. Iya. Ya, saya butuh orang yang semacam itu gitu Pak. Soalnya mungkin Pak Yoki memberikan masukan saya tadi, coba Pak Asep perhatikan hubungan dengan tetangga, hubungan dengan orang Iya, lain, kadang itu atau juga mungkin penting hubungan sekali. justru Jiwa dengan Allah sosialisasi, Subhanahu wa iya. taala. Betul. Hablum minallah dan hablum minanas. Iya. Saya sangat membutuhkan sekali sosok semacam itu gitu Iya. lah. Jadi Iya yang betul, Pak bisa Asep, kita kan butuh orang lain hidup di dunia ini, butuh orang lain. ya ekspektasi orang saya bisa menghadapi semua masalah, mohon itu tidak benar. Saya tetap membutuhkan orang lain untuk mensupport saya ketika saya dalam keadaan yang begitu down seperti sekarang ini. Sebenarnya saya sudah bisa menebak solusinya itu ini loh. Solusinya itu ini. Nah, Tetapi kira-kira ininya tuh apa gitu? Coba Pak Asep lebih gali lagi lebih dalam. ya seperti Menurut Pak Asep tuh apa solusinya? Kan Pak Asep biasanya semangat bisa gitu. Semangat sepertinya sebenarnya bisa. contoh ketika kita membutuhkan ketenangan, sebenarnya solusinya ada di dalam Al-Qur'an kan. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Tetapi saya butuh orang yang mau mengingatkan itu. Coba Pak Asep ulangi kembali surat Ar-Ra'd ayat 28 itu. Kemudian renungi maknanya. Saya butuh orang yang mengingatkan kembali gitu Iya. hal tersebut, Oh, sehingga duluan aja nggak apa-apa. Nanti saya nyusul. ya sehingga saya bisa, oh iya, ayat ini ternyata bisa menjadikan obat kegalauan saya gitu. Dari ayat tersebut itu sebenarnya mengobati ya. Iya, Sebetulnya udah saya mengobati. butuh orang yang bisa, contoh dia telah dalam masalah nih, misalkan Pak Yoki kemarin misalnya curhat pada saya tentang suatu permasalahan, saya beri solusi ayat itu. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Dan mungkin ketika
suatu saat saya menghadapi permasalahan seperti Permasalahan ini, seperti seperti itu. sekarang ini, murung, seperti seolah-olah ada yang hilang, Nggak semangat gitu ya. ada orang yang ala Mengingatkan, bizikrillahi tatma'innul qulub. oh ternyata itu gitu ya. Gitu. Gitu. Sehingga apa ya, tetap yang namanya saling ingat mengingatkan Itu ya. perlu. Watawassaw Iya, bil haq, watawassaw bis sabr, itu juga harus. Iya, betul, Sehingga Pak. saya punya motivasi lagi untuk bangkit kembali gitu. Ya syukurlah kalau udah ketemu solusinya nih ya. Ya itu solusinya itu ternyata ya. Ya kalau sudah ketemu solusinya nih Pak Asep, dari tadi yang Pak Asep katakan bahwa dalam surat juga sudah ada ya, dalam Al-Quran ada solusi tersebut untuk menenangkan hati. Kira-kira apa nih yang akan Pak Asep lakukan ke depannya nih? Dalam waktu dekat ini saja, 3 hari ke depan gitu, Pak Asep mau melakukan apa agar lebih tenang lagi, lebih semangat mungkin? Mungkin terima kasih sekali ya Pak Kyoki. Setidaknya dengan pertanyaan itu membuat saya kembali merefresh otak saya ya. Kalau Iya. komputer kan perlu di-refresh ya. Ya, otak saya juga, pemikirannya juga perlu di-refresh, hati Iya. saya juga perlu di-refresh. Salah satunya tadi Pak Kyoki, saya jadi ingat satu ayat tentang banyak-banyak mengingat Allah. Mungkin salah satu jalan yang paling ringan, yang paling mudah dilakukan sementara ini mungkin adalah itu. Dengan saya mungkin harus lebih banyak lagi Mengingat Allah gitu ya. dengan zikir. Karena makna zikir itu luas. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu janji di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Jelas janjinya, fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, adzkurkum, maka aku akan mengingatmu. Ya. Kalau kita diingat oleh manusia mungkin hanya sebatas ingat saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengingat hambanya, maka minimal Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan 3 hal. 3 hal itu juga ada di dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Jadi zikir itu bisa dianalogikan dengan takwa. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan kepadanya solusi dari setiap permasalahannya. Solusi dari setiap permasalahannya. Kalau ditanya siapa manusia di dunia ini yang tidak punya masalah, Pak? Iya, hampir semua dapat. Ya, Punya. termasuk Saya juga punya. kepada Pak. saya sekarang ini yang sedang Iya. galaunya mungkin ya. Iya. Ya alhamdulillah tadi Pak Yoki bertanya seperti itu sehingga kembali mengingatkan saya ya tentang hal tersebut. Ya, yang pertama adalah Allah selesaikan masalahnya. Betul. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepadanya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Ya. Ya mungkin pertemuan saya dengan Pak Yoki sekarang ini adalah rizki yang luar biasa bagi saya, Pak. Iya, betul sekali. Tadi Pak Yoki menanyakan pada saya tentang kenapa saya murung. Saya jadi ingat, oh ternyata ada orang yang memperhatikan saya, kemudian ada orang yang peduli dengan saya, Iya, dan ada orang yang mengingatkan saya untuk mengingat apa yang pernah saya sampaikan pada orang lain. Iya, Itu betul, intinya itu juga ya. bagus, Ya, terkadang. betul sekali. Ya, rezeki itu. Karena rezeki tidak hanya berbentuk harta saja ya Pak, kesehatan, kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang baik, itu adalah rezeki yang luar biasa bagi saya. Iya. Bagi saya juga itu rizki, Pak. Kemudian yang terakhir, yang paling paripurna dari semua ini, dari aspek zikir ini adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, artinya menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan setiap keperluannya. Dan ini luar biasa, ternyata saya kembali merefresh ingatan saya tentang hikmah daripada mengingat Allah itu ternyata luar biasa dan benar. Ya alhamdulillah tadi Pak Yoki sudah mengingatkan itu, kemudian saya mencoba aplikasikan, mudah-mudahan terus bisa saya lakukan sehingga permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi ya
nanti bukan cuma saya yang menyelesaikan, tapi dengan bantuan orang lain dan bantuan tentunya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak Asep. Ini yang dapat rezeki nggak cuma Pak Asep nih, saya juga dapat rezeki ilmu yang luar biasa. Itu adalah rezeki bagi saya Pak Asep, dari Pak Asep, betul sekali. Pak Asep tadi dapat solusi akan zikir kepada Allah gitu kan ya, Ya, mengingat Allah. Itu kira-kira selain itu mungkin ada prioritas lain. Zikirnya itu yang saya belum paham ini Pak Asep, zikirnya itu akan dilaksanakan kapan gitu. zikir itu adalah perbuatan yang harus dilakukan secara continuous. Artinya Biasanya setelah sholat terus atau mungkin menerus dalam terus menerus setiap gitu ya. hembusan nafas seharusnya kita hembuskan zikir. Karena apa yang kita terima sekarang adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir, ingat, mungkin galaunya saya, kemudian banyaknya masalah yang saya hadapi yang seolah-olah membuat kepala saya seolah-olah begitu rumit. Iya. Dan ternyata alhamdulillah solusinya dengan hal yang sangat sepele itu. Sepele gitu ya, zikir itu ya. Bahkan ketika saya ngomong ya mudah-mudahan di dalam hati saya tetap berzikir ya. Amin. Astagfirullah, astagfirullah. Sehingga apa yang saya katakan, kalau itu berupa kebenaran menjadi pahala, kalau itu berupa dosa atau kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Jadi continue. Memang yang paling susah itu adalah istiqomah. Continue-nya itu tadi. Itu tadi zikir itu ya. Mudah-mudahan kita selalu ya. Amin. Ketika saya murung tadi Pak Yoki bertanya seperti itu ya, saya diingatkan kembali, Pak, zikir. Iya, tuh bagus sekali tuh. Kita saling mengingatkan aja Pak. Pak Asep sering mengingatkan saya juga membantu Pak Asep gitu mengingatkan zikir tersebut. Dari apa yang kita diskusikan tadi nih Pak Asep sudah dapat solusi, prioritas utamanya di zikir ya Pak Asep ya. Dengan zikir itu mungkin solusi yang paling bagus gitu dalam hal untuk menenangkan hati gitu Pak Asep. Mudah-mudahan. Yang saya tanyakan lagi nih Pak Asep, kira-kira nih selain zikir mungkin Pak Asep akan melakukan apa lagi beberapa hari ke depan ini? Zikir itu kan tadi Pak Asep setiap pembukaan nafas gitu mungkin ya. Luas sebenarnya. Kalau cara kita berzikir, cara kita mengingat Allah itu sebenarnya adalah makna yang sangat luas sekali. Luas gitu ya. Ya, kita berbuat baik kepada orang lain, itu zikir, Pak. Udah zikir itu kan Iya. maksudnya. Kita membersihkan sampah dari jalan, menyingkirkan duri dari jalan, itu zikir. Udah zikir gitu ya. Udah mengingat Allah itu maksudnya ya. Iya, berbuat baik gitu Berbuat baik itu adalah mengingat Allah. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala betul. selalu memberikan kita kebaikan, maka dengan kita berbuat kebaikan, kita berarti sudah zikir. Luar biasa ilmunya nih Pak Asep nih. Dapat solusi yang luar biasa tuh. Berarti zikir itu memang prioritas utama dari solusi yang Pak Asep hadapi ini. Termasuk dalam melakukan ibadah. Iya, betul. Kemudian hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia. Iya, hablum itu adalah zikir. Iya, betul. Zikir dalam artian konteks yang universal atau menyeluruh itu tadi Pak Yoki. Iya, bagus sekali nih tanggung jawab Pak Asep untuk menyelesaikan sebuah solusi itu dengan berzikir. Kira-kira ada nggak komitmen yang akan Pak Asep lakukan gitu agar Pak Asep tetap bisa berzikir, kemudian Bapak Asep bisa tenang gitu. Komitmen apa yang biasanya yang bisa Pak Asep lakukan biasanya? Ya mudah-mudahan kedepannya continue saya lakukan minimalnya lah kita Sehari minimal beristighfar setiap kali bernafas gitu Pak Asep ingat kalau gitu ya. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga saja istighfarnya memohon ampunnya pada Allah itu 100 kali. Wow. Iya, Rasulullah itu minimal sehari itu 100 kali memohon ampun pada Allah, padahal sudah dijamin masuk surga. Sementara kita jaminannya apa? Nah, mungkin ya kita di bawahnya lah, tidak apa-apa. Mungkin berawal dari sehari 10 kali kita beristighfar. Besoknya mungkin 11 kali. Ya nggak apa-apa, kita perhitungan, kita hitung-hitung zikirnya. Kita sudah belum 10 kali hari ini berzikir, atau 10 kali kita beristighfar atau menyebut nama Allah saja. Mungkin itu action yang mudah. Kemudian saya akan mencoba apapun masalah yang saya hadapi, seberat apapun masalah yang saya hadapi, setidaknya
raut muka saya harus tetap tersenyum. Amin, amin. Ini kayaknya udah mulai dapat solusi nih. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak Asep. Saya senang sekali dengarnya nih Pak Asep, banyak sekali apa yang Pak Asep sampaikan. Ilmu dari Pak Asep itu sangat luar biasa tentang berzikir itu. Kira-kira untuk menjaga komitmen itu ya Pak Asep akan melaksanakan zikir tersebut selain dari saran dari saya atau ingatan dari saya. Misalkan saya ingatkan Pak Asep jangan lupa zikir, itu siapa lagi yang bisa membantu Pak Asep nih untuk melaksanakan zikir tersebut? Yang mengingatkan itu siapa selain saya? Mungkin yang pertama harus mengingatkan sebenarnya adalah pasangan hidup kita. Wah, istri tentunya ya. Istri Wah, lah. betul sekali itu. Seorang istri juga perlu mengingatkan itu Pak Asep, betul. Saya kan perhiasan terindah istri yang Iya, soleha. luar Siapa biasa. istri yang soleha? Yaitu istri yang bisa Mengingatkan. mengingatkan suaminya ketika berada di dalam sebuah kesalahan dan bisa mendorong suaminya untuk berbuat kebaikan. Nah, itu istri yang soleha seperti itu. Dapat istri yang soleha nih. Mudah-mudahan Amin. ya kita bersama-sama soleh dan solehahnya. Amin, amin. Sehingga misinya kan, misi bersamanya itu adalah ke surga bersama keluarga. Amin, amin. Ke surga bersama-sama. Ya mungkin dengan langkah-langkah kecil itu kita membangun keluarga. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Tadi saran dari Pak Yoki, ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita rubah pola pikir keluarga kita yang tadinya mungkin hanya berpikiran tentang hanya dunia saja yang dikejar, yang dicari, padahal Akhirat juga sangat penting. ketenangan yang hakiki itu adalah ketika manusia itu mampu untuk melakukan dua hal. Apa yang pertama? Yang pertama adalah bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapatkan ujian atau Iya, cobaan. betul sekali. Dan mudah-mudahan dengan zikir tadi semakin membuat ujian itu akan semakin ringan, Pak. Amin, amin. Ya Pak Asep ini sebenarnya orang yang sabar Pak Asep, orang yang semangat sebetulnya aslinya. Mungkin karena memang Pak Asep sedang diberikan suatu ujian atau cobaan, itu membuat Pak Asep lebih berpikir lagi agar lebih dekat lagi dengan Allah dengan berzikir tadi ya Pak Asep ya. Itu sangat luar biasa. Wah, ini kayaknya hasil diskusi kita kayak ini sudah memberikan penerangan nih buat Pak Asep nih. Saya dapat ilmu baru, Pak Asep juga dapat ilmu baru ya. Ya, Betul khairun sekali. nas anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baik- Apa itu Pak Asep? Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Amin, amin. Semoga video kita ini dapat manfaat untuk para pendengar di sana Pak Asep Oh, ya. iya. Iya, kita melakukan sebuah coaching bersama Pak Asep dan Pak Asep alhamdulillah menemukan sendiri solusinya, dan saya juga ketika punya masalah saya minta coach dari Pak Asep. Terima kasih Pak Asep sudah mau gitu curhat dengan saya, kemudian sudah memberikan sharing berupa tentang keagamaan, terutama bagi saya kan guru matematika Pak Asep adalah guru agama yang lebih memahami tentunya di bidang agama Pak Asep. Terima Sebenarnya kasih kalau sekali. konsep memahami itu tidak hanya karena status guru agama atau Tidak tidak. ya, iya betul. Karena yang namanya hidayah itu urusan Allah Iya, Subhanahu wa iya Ta'ala. betul Pak Nggak Asep. bisa Yang penting kita dipungkiri. saling bertukar Iya. ilmu itu ya, ilmu yang bermanfaat itu ya Pak Asep ya. Iya. Saling mengingatkan. Amin. Tawassobil haq wa tawassobil sabr. Oh, itu saling mengingatkan. Iya. Mengingatkan dalam kebaikan dan sabar dalam mengingatkan tersebut. Karena ketika kita mengingatkan orang kadang pandangan orang kan ya sok guru gitu Iya, dan sebagainya. padahal kan itu sebetulnya niat baik ya Pak Asep. Justru saya ingin sekali ya banyak orang-orang atau rekan-rekan seperti Pak Yoki Iya, yang amin. ya minimal ketika saya ada permasalahan atau kelihatan murung ya ditanya kenapa Iya, Pak ada masalah. bagus sekali itu. Ya, Saya sehingga juga sebenarnya ketika- pengen sekali seperti itu Pak, ada yang memperhatikan itu sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Senang sekali. Iya, itu. hanya ditanya tentang ada masalah apa itu sudah meringankan sebenarnya. Sebetulnya udah meringankan itu ya. Iya betul Sehingga Pak kita Asep. kan bisa merefresh, oh apa sih sebenarnya yang membuat saya seperti seolah-olah berat sekali masalah tersebut. Terkadang masalah itu terasa berat karena kita yang memikirkan hanya masalahnya saja yang kita pikirkan. Iya. Sebenarnya akan terasa ringan kalau kita bisa memikirkan solusinya. Iya. Kalau kita cari solusinya terasa ringan, tapi kalau kita pikirkan masalahnya, oh Terasa berat gitu ya Pak Asep. tapi kalau kita pikirkan solusinya, insya Allah ada solusi. Alhamdulillah tadi ketemu solusinya. Iya, terima kasih Pak Asep sudah menemukan solusi. Iya. Iya, terima kasih sudah mau curhat dengan saya. Semoga apa yang Pak Asep sampaikan bisa
dapat ilmu bagi saya juga gitu ya, Amin. bagi kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.